Mungkin kita pernah berpikir, transportasi apa yang paling berpengaruh terhadap ekonomi negara? Pesawat? Kereta? Jawabannya bukan itu semua. Ada satu transportasi yang menggerakkan lebih dari 80% perdagangan dunia, tapi justru paling jarang dibahas. Padahal, tanpa transportasi ini negara bisa lumpuh. Wow! Harga barang melonjak, dan ekonomi bisa runtuh. Dan yang mengejutkan, Indonesia sangat bergantung pada transportasi ini, yaitu kapal. Nice! Nah, di video ini akan saya bongkar kenapa kapal adalah transportasi paling berpengaruh terhadap ekonomi negara. Dan kenapa kita sering mengabaikannya. Tonton sampai akhir ya, karena di bagian akhir kamu akan sadar selama ini kita salah fokus. Kalau kita bicara transportasi, biasanya yang langsung muncul di pikiran kita adalah jalan tol, bandara, kereta cepat, pesawat terbang. Semuanya terlihat modern, keren, dan canggih. Tapi, ekonomi negara tidak digerakkan oleh yang terlihat keren, melainkan oleh yang paling efisien dan paling masif. Dan disitulah transportasi laut mengambil peran. Tahukah kamu, lebih dari 80-90% perdagangan internasional dunia diangkut menggunakan kapal laut. Mulai dari bahan makanan, bahan baku industri, minyak, batu bara, hingga barang elektronik yang kamu pakai sehari-hari. Kenapa bukan pesawat? Karena kapal itu murah, masif, dan efisien. Satu kapal kontainer bisa mengangkut puluhan ribu kontainer sekaligus. Coba bayangin kalau diangkut pesawat, biayanya bisa berkali-kali lipat. Artinya sederhana, harga barang di negara kamu sangat ditentukan oleh kapal. Sekarang, coba bayangkan ini. Kalau transportasi laut terganggu, pelabuhan macet, kapal tertahan, atau distribusi laut tidak efisien. Apa sih yang terjadi? Harga beras naik, harga BBM naik, harga bahan bangunan juga ikut naik. Dan ujung-ujungnya daya beli masyarakat turun. Nah, disinilah kapal bukan sekedar alat transportasi, tapi penentu stabilitas ekonomi negara. Sekarang kita masuk ke Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Laut kita jauh lebih luas daripada daratan. Tapi ironisnya, kita sering membangun ekonomi seolah-olah kita negara daratan. Padahal, distribusi logistik, pemerataan harga, ketahanan pangan, semuanya sangat bergantung pada kapal. Tanpa kapal, Indonesia bukan negara kesatuan, tapi pulau-pulau yang terpisah. Lalu muncul pertanyaan besar. Kalau kapal sepenting ini, kenapa jarang dibahas? Jawabannya ada 3. Yang pertama, tidak terlihat oleh publik. Kapal bekerja di laut, jauh dari sorotan kamera. Yang kedua, tidak seksi secara visual. Jalan tol dan bandara terlihat megah, sedangkan pelabuhan jarang dilihat orang. Yang ketiga, efeknya tidak instan. Dampak transportasi laut terasa di harga barang, bukan di viralitas media. Padahal, justru yang tidak terlihat inilah yang paling menentukan ekonomi. Coba kita lihat negara-negara maju, seperti Jepang, China, Amerika Serikat, Belanda. Apa sih kesamaannya? Mereka sangat serius mengelola pelabuhan dan logistik laut.
Bahkan di beberapa negara, pelabuhan adalah jantung ekonomi nasional. Bukan hanya tempat kapal bersandar, tapi pusat industri, distribusi, dan ekspor. Jadi kalau ada yang bertanya, transportasi apa yang paling berpengaruh terhadap ekonomi negara? Jawabannya jelas, transportasi laut, kapal. Tanpa kapal, ekonomi melambat, harga naik, dan distribusi pun terganggu. Kapal mungkin tidak sering kita lihat, tapi dampaknya kita rasakan setiap hari. Dan sekarang pertanyaan terakhir nih, kalau kapal sepenting ini, apakah sistem pelabuhan dan logistik laut Indonesia sudah benar-benar optimal? Atau justru masih banyak potensi besar yang belum kita manfaatkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa follow karena konten seperti ini jarang dibahas, tapi dampaknya nyata.